20 Panjaitan, 12 Multimedia 1. Resensi novel Manusia Setengah Salmon. Deskripsi buku. Judul resensi potongan perpindahan. Judul novel Manusia Setengah Salmon. Penulis Raditya Dika. Penerbit Gagas Media. Kota Jakarta Selatan. Tanggal terbit cetakan pertama 2011. Jumlah halaman 264 halaman. Novel ini bercerita tentang keluarga dan cinta. Novel yang ditulis oleh Raditya Dika ini bercerita tentang kelakuan aneh yang membuat mereka bisa berkumpul bersama, yaitu kebiasaan kentut yang dimulai oleh ayahnya Dika. Hingga akhirnya mereka semua melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh ayahnya. Namun cerita tidak hanya sampai di situ. Seiring kesibukan mereka bertambah, akhirnya kedekatan keluarga mereka merenggang. Dika mengalami kisah cintanya yang membawa dia ke dalam sakitnya putus karena cinta. Yang dirasakan Dika sangat tidak enak. Dia bersedih, kecewa, dan galau dengan keadaan itu. Dia mengibaratkan orang yang putus cinta sama dengan pindah rumah. Hati ibarat rumah yang harus dirapikan setelah mengalami putus cinta, seperti membungkus dan menaruh memori-memori manis yang pernah dirasakan oleh Dika. Dalam berteman, terkadang kita harus dihadapkan pada keadaan yang sulit. Di satu sisi, kita harus mengatakan kebenaran, tetapi di satu sisi, kita sukar untuk mengatakannya. Namun bagaimanapun juga, sikap hati-hati mengutarakan kritikan atau nasihat dapat membangun sebuah keadaan yang lebih baik. Semakin tua umur kita, semakin kita ingin mandiri dari orang tua kita. Kita tidak mungkin selamanya bisa bertemu dengan orang tua kita. Kemungkinan yang paling besar adalah orang tua kita akan lebih dulu pergi dari kita. Orang tua kita bahkan meninggalkan kita sendirian. Dan kalau hal itu terjadi, sangat tidak mungkin untuk kita mendengar suara mereka kembali. Istilah PDKT atau melakukan pendekatan sebelum pacaran zaman sekarang jauh berbeda dengan zaman dulu. Namun sesungguhnya tujuannya sama, yakni agar kita bisa membedakan antara orang kita mau dan orang yang kita butuhkan. Tumbuh dewasa memang menyenangkan. Dalam novel ini, bertumbuh dewasa berarti harus melewati masa-masa muda yang tidak indah itu. Sakit karena putus cinta, namun juga menjadi dewasa yang menyenangkan. Fase inilah yang membuat orang dewasa dalam kehidupannya. Hidup penuh dengan ketidakpastian, tapi perbedaan adalah salah satu hal yang pasti. Kalau pindah diidentikan dengan kepergian, maka kesedihan menjadi suatu yang mengikutinya. Kita berpikir ini adalah perpisahan sehingga merasa sedih melepas hal-hal yang dirasakan, yakni hal-hal yang selama ini membuat kita senang dan nyaman. Akhirnya, melakukan perpindahan ke tempat baru membuat kita dihantui rasa cemas. Padahal, untuk membuat pencapaian lebih, kita tidak bisa hanya bertahan dengan tempat yang sama. Tetapi, tidak ada kehidupan yang lebih baik yang bisa didapatkan tanpa melakukan perpindahan. Mau tak mau, kita harus seperti ikan salmon, tidak takut pindah dan berani berjuang untuk mewujudkan harapan. Bahkan rela mati di tengah perjalanannya demi mendapatkan apa yang diinginkan. Ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita tidak perlu menjadi manusia super. Kita hanya perlu menjadi manusia setengah salmon, berani pindah. Kekurangan dalam novel ini adalah banyak cerita yang tidak nyambung dan tidak terkesan masuk akal. Misalnya, kita benar-benar gua di jalan. Saking guanya gua jalan gara-gara macet. Bahkan bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi saat gue pergi dari rumah ke mall, pas pulang ke rumah gue udah punya istri lengkap dengan 3 orang anak, dan salah satu dari anak gue lagi hamil juga. Kelebihan dari novel ini, Raditya Dika banyak memberikan pesan-pesan moral yang baik. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari anak zaman sekarang. Jadi kalau kita membaca novel ini, kita langsung bisa memahami kata-kata yang disampaikan oleh Raditya Dika. Kemudian, dalam novel ini Raditya Dika memberikan simbol-simbol atau emoticon untuk kita. Ini dimaksudkan untuk mewakili ekspresi wajah kita di handphone. Dari resensi novel Manusia Setengah Salmon yang saya buat ini, bahwa novel Manusia Setengah Salmon layak untuk dibaca di kalangan remaja maupun dewasa. Novel ini juga siaran akan pesan-pesan moral tentang makna perpindahan. Kita tidak dapat menghindari proses perpindahan tersebut, karena proses itu terjadi seiring jalannya waktu. Kita hanya dapat menikmati saja, agar perpindahan tersebut terasa menyenangkan, dan kita juga harus siap untuk perpindahan yang
tidak terduga dan tidak sesuai dengan kemauan